Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Amelia Putri dengan NIM A1C021219 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi, kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 topik. Yang pertama, mengenai sumber pokok ajaran agama Islam. Yang kedua, mengenai esensi ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, mengenai predikat yang disanding oleh umat Islam. Baiklah, saya akan membahas mengenai topik yang pertama, yaitu sumber pokok ajaran agama Islam. Ada 3 sumber, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Saya akan membahas masing-masing dari sumber tersebut. Yang pertama adalah Al-Quran. Secara harfiah, Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi ajaran tentang keimanan, akidah, tauhid iman, peribadahan atau syariat, dan budi pekerti atau akhlak. Al-Quran adalah kalamullah atau kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dibandingkan dengan mukjizat yang didapatkan oleh para nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan juga menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber pokok ajaran agama Islam bagi kaum muslimin, tetapi sebagai perintah, pedoman untuk berperilaku dan bermoral, serta berisi tentang filosofi agama. Al-Quran berisi petunjuk lengkap bagi umat manusia. Sebagian besar Al-Quran adalah tentang Tuhan, sifat-sifatnya, dan hubungan manusia dengannya. Selain itu, Al-Quran juga berisi petunjuk bagi pengikutnya, catatan sejarah dari nabi dan orang terdahulu, serta pembawa kabar baik bagi orang-orang yang beriman, dan juga peringatan bagi orang-orang yang kafir. Al-Quran dalam wujud sekarang merupakan kodifikasi atau pembukuan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Pertama kali dilakukan oleh sahabat Zaid bin Sabit pada masa Khalifah Abu Bakar. Lalu pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibentuk panitia ad hoc penyusunan mushaf Al-Quran yang diketuai oleh Zaid sendiri. Karenanya, mushaf Al-Quran yang sekarang disebut sebagai mushaf Utsamani. Selanjutnya yang kedua yaitu hadis. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, dan berbicara. Hadis disebut juga as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Dari definisi hadis dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu perkataan Nabi atau kauliyah, perbuatan Nabi atau fi'liyah, dan segala keadaan Nabi atau ahwaliyah. Sebagian ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis melengkapi sabda, perbuatan, dan takrir Nabi. Hadis juga melengkapi perkataan, perbuatan, dan takrir para sahabat dan tabi'in. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam dijelaskan Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad. Sunnah merupakan penafsir sekaligus petunjuk pelaksanaan Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran menegaskan tentang kewajiban sholat dan berbicara tentang ruku dan sujud. Sunnah atau hadis Rasulullah yang memberikan contoh langsung bagaimana sholat itu dijalankan, mulai dari takbiratul ikram atau bacaan Allahu Akbar, doa iftitah, bacaan Al-Fatihah, gerakan ruku, sujud, hingga bacaan tahiyat dan salam. Sumber pokok ajaran agama Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah sarana ilmiah atau tindakan berpikir keras untuk menetapkan hukum sebuah perkara yang tidak secara tegas ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Pada dasarnya, semua umat Islam berhak untuk melakukan ijtihad sepanjang ia menguasai Al-Quran, As-Sunnah,
Sejarah Islam juga berakhlak baik dan menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Pelaku atau orang yang melakukan ijtihad biasa disebut dengan mujtahid. Lazimnya, mujtahid adalah para ulama yang integritas, keilmuan dan akhlaknya diakui oleh umat Islam. Hasil ijtihad mereka dikenal sebagai fatwa. Jika ijtihad dilakukan secara bersama-sama atau kolektif, maka hasilnya disebut ijma atau kesepakatan. Materi selanjutnya yaitu mengenai esensi ajaran agama Islam. Ada 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama yaitu akidah. Dalam bahasa Arab, akidah berarti atau siku, yang artinya kepercayaan yang kuat, al-ihkamu atau mengokohkan, dan ar-rabtu biquwah yang artinya mengikat dengan kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa akidah adalah suatu kepercayaan yang dapat mengikat dengan kuat. Sedangkan secara terminologi, akidah dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan atau iman yang kuat, teguh dan pasti, di mana tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakini terhadapnya, sehingga tonggakan dari akidah adalah rukun iman. Akidah sendiri memiliki ruang lingkup, diantaranya ilahiyat, nubuat, ruhaniyat, dan samiyat. Adapun tingkatan akidah yaitu tingkatan taklik, tingkatan ilmu yakin, tingkatan ainul yakin, dan tingkatan hakul yakin. Tujuan mempelajari akidah sangatlah banyak. Salah satunya adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan amal baik terhadap sesama makhluk ciptaan Allah, dan untuk mencari ketenangan jiwa, dan banyak lagi. Yang kedua yaitu syariah. Secara etimologis, kata syariah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata syara'a yang berarti jalan menuju mata air. Dalam istilah Islam, syariah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap umat manusia. Sementara menurut para ulama, definisi syariah mencakup hukum dasar yang ditetapkan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dengan sesama manusia, dan juga kepada alam. Hal ini sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat ke-13. Syariah merupakan jalan hidup muslim yang memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan dari Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa perintah. Meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Fungsi syariah dalam lingkup hukum Islam adalah sebagai jalan atau jembatan bagi umat manusia dalam berpijak dan berpedoman. Selain itu, syariah juga menjadi media dalam menjalankan kehidupan di dunia agar sampai pada tujuan akhir dengan selamat. Selain itu pula, penerapan syariah telah membentuk berbagai macam aspek kehidupan manusia. Sebagai salah satu contohnya, yaitu di aspek ekonomi, yaitu dalam bidang perbankan. Esensi agama Islam yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq, yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Sedangkan secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan yang secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan terbaik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Akhlak ada 2 macam, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah atau disebut pula dengan akhlak terpuji merupakan salah satu dari golongan macam-macam akhlak yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Contoh sifat akhlak mahmudah adalah jujur, tidak sombong, pemurah, suka tolong-menolong, dan sifat-sifat baik lainnya. Sedangkan akhlak mazmumah adalah akhlak tercela yang dicerminkan dengan tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia, karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya, seperti berperilaku sombong, iri dengki, dan sifat jahat lainnya. Dengan kita memiliki akhlak yang baik, maka akan dicintai oleh Allah dan Nabi.
Kebaikan akan selalu datang kepada kita, dimudahkan segala urusan oleh Allah, dan diberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Baiklah, sampailah kita pada materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu mengenai predikat yang disanding oleh umat Islam. Ada 3, yaitu yang pertama muslimin, yang kedua muhsinin, dan yang ketiga muhsinin. Yang pertama muslimin. Muslimin adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepadanya terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Contohnya, jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah seorang muslimin, maka artinya dia telah memilih agama Islam sebagai agamanya dan meyakini rukun Islam. Adapun sifat-sifat atau karakter yang telah dilekatkan Allah pada kaum muslimin. Yang pertama, umat pilihan atau umat terbaik, sebagaimana dalam Quran surah ketiga ayat 110, kalian adalah umat Islam, adalah umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemurkaan dan beriman kepada Allah. Yang kedua yaitu umat pertengahan. Demikianlah kami jadikan umat pertengahan, supaya kamu menjadi saksi atas manusia. Quran surah kedua ayat 143. Umat pertengahan di sini maksudnya adalah umat yang netral atau mengambil jalan tengah, bersikap adil dan lurus, tidak memilih pihak yang kiri atau yang kanan. Yang ketiga yaitu tegas terhadap orang kafir dan berkasih sayang dengan sesama muslim. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, Muhammad, adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka. Quran surah Al-Fat ayat 29. Selanjutnya yang kedua yaitu mukminin. Secara sederhana, mukminin berarti orang yang beriman kepada Allah dan juga mengimani keenam rukun iman. Di dalam Al-Quran surah An-Anfal menjelaskan tentang ciri-ciri orang mukminin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang beriman adalah mereka yang mendengarkan nama Allah disebutkan, maka gemetarlah hati mereka. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka iman mereka bertambah, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Itulah orang yang beriman yang sebenarnya. Dengan beriman, hati kita akan menjadi tenang, dan Allah akan senantiasa memimpin kita, dan banyak lagi manfaat jika kita menjadi orang yang beriman. Untuk itu, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir, yaitu muhsinin. Muhsinin dapat diartikan secara sederhana sebagai suatu perbuatan baik, berakhlak baik, dan beramal soleh. Orang yang memiliki sifat muhsinin adalah orang yang dicintai oleh Allah karena senantiasa berbuat kebajikan, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah menyebutkan, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ketiga predikat yang disandang umat Islam yang baru saja saya jelaskan, kita dapat menarik suatu kesimpulan. Orang yang memiliki predikat muslimin belum tentu ia adalah orang yang mukminin ataupun muhsinin. Sedangkan orang yang muhsinin sudah pasti orang tersebut muslimin, tetapi belum tentu juga ia adalah seorang muhsinin. Sementara jika muhsinin, sudah pasti ia adalah seorang muslimin dan muhsinin. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari penjelasan yang saya paparkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.